Kalau di surga kita tetap manusia, sehingga kita bisa menikmati indahnya surga. Berbeda dengan saudara Kepas, di surga dia jadi Tuhan. Wahyu 3:21, barang siapa menang ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Mereka jadi Tuhan semua nanti di surga. Itulah perbedaan Islam dan itulah Kristen. Bang Juma menjelaskan yang sesat. Ketika Bapak mengatakan begitu, ketika Bapak mengatakan itu bukan berarti setara, bukan berarti menjadi Tuhan. Duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya, berarti kamu bertahta Tuhan. Sekarang gini Bang Juma, ketika presiden dengan menteri-menterinya apakah mereka sama? Padahal mereka duduk bersama, kan enggak? Berbeda kalau menteri presiden sama-sama manusia, Cak Ayu. Sekarang saya tanya samamu, percaya enggak kalau Tuhan itu maha besar? Percaya enggak? Saudara, percaya enggak Tuhan itu maha besar? Ayo. Jawab. Elgebor. Baru apa saya? Baru ngambil air putih biar ada apa? Biar nggak sakit tenggorokan. Percaya enggak kalau Tuhan itu maha besar? Percayalah, maha segalanya, maha agung, maha mulia. Kau bisa bayangkan itu kepalamu nanti kalau membesar. Bayangkanlah itu kepalamu membesar. Sekarang aja kalau kepalamu itu disuntik gas sampai besar kayak mobil truk, itu sudah lucu. Jadi tidak pantas makhluk bernama manusia itu duduk setara dengan pencipta langit dan bumi. Kalau pencipta langit dan bumi, Tuhan maha besar, kamu duduk bersama dengan yang maha besar, berarti kamu ikut besar. Matamu besar nanti, gigimu besar. Sudah seleksi alam bahwa kita itu seleksi alam. Gitu loh. Jadi pantaslah kita duduk bersama Bapa. Duduk kau setara dengan Bapa pencipta langit dan bumi. Kau tahu itu besarnya pencipta langit dan bumi seperti apa besarnya. Kau duduk pula sama dia. Berarti jabatannya. Bukan berarti. Kita sebagai manusia yang barang siapa menang ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Berarti kamu satu tahta dengan pencipta langit dan bumi. Maha besar pencipta langit dan bumi. Ada kau di situ di tengah-tengahnya, ikut kau besar juga. Bukan, kita bersama Bapa bukan berarti kita lebih besar ataupun dengan Bapa. Ya kan kamu bukan manusia lagi nanti di sana. Ya kita tetap dianggap Bapak itu sebagai manusia biasa. Loh, kalau kamu manusia biasa berarti kamu masih punya badan, jasad, raga, masih punya ucok. Iya, tapi kan kita dianggap, kita kan di sana kan hanya roh aja nanti. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya kamu hanya roh saja di sana? Kata siapa? Bagaimana caranya kau bisa memuji-muji Tuhanmu di sana kalau cuman roh? Jadi saudara, konsep agama Anda itu yang keliru besar. Keliru, sangat keliru. Kenapa? Karena Anda mensifatkan pencipta langit dan bumi itu sama seperti Anda. Satu hal yang menyedihkan di Kristen itu, apa itu? Ketika kita mencintai seorang wanita, atau wanita mencintai istrinya, atau anak-anaknya mencintai ibunya, ayahnya, atau ibu mencintai anak-anaknya, di surganya Kristen itu tidak lagi saling kenal mengenal satu sama lain. Itu yang bikin menyedihkan dan ogah ke sana.
Kenapa? Karena di surganya nggak ada lagi ibu kita, nggak ada anak-anak kita. Kodrat kita sebagai manusia itu hilang. Coba, mana dalilnya? Kalau di surganya Kristen itu tak ada lagi kemudian persatuan suami istri, keluarga, nggak ada lagi. Siapa yang itu? Nggak ada. Siapa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali oleh maut. Jadi kalian terpisah dengan keluargamu dengan maut. Begitu maut sudah datang kalian tak ada lagi. Oh iya. Sayonara. Gini ya, nggak sama seperti sayonara. Di bumi. Pantasan kalian itu di bumi ini memuaskan segala-galanya. Ucok kau puaskan. Semua kalian puaskan, perut kalian puaskan, mata, kuping, telinga. Karena kalian tak lagi akan menikmati di sana. Di sana kalian itu hanya ada siksaan terus. Namanya surga tapi siksaan. Punya lambung nggak bisa makan, punya ucok tapi seperti kapas nggak ada di sana. Babi goreng ada di sana, bagaimana? Babi goreng, babi panggang. Siksanya dirimu ada babi goreng tapi kamu nggak bisa makan karena roh. Cuman ngunyah-ngunyah apa kau ngunyah? Nggak bisa. Bayangkan itu saudara. Kristen itu agama kasih katanya. Oke. Kasih kepada manusia. Implementasinya apa? Kasihi musuhmu. Oke. Musuh dikasihi. Oke. Siapa lagi? Kasihi keluargamu. Oke. Tapi yang menyedihkan adalah apa yang dipersatukan Tuhan jangan kamu pisahkan kecuali karena maut. Jadi kalian itu akan dipisahkan dengan kematian. Jadi percuma hidup di dunia mengasihi orang lain, mengasihi musuh. Tapi ketika di kehidupan kekal, kalian nafsi-nafsi. Buat apa hidup kayak begitu? Kalau nafsi-nafsi buat apa? Mending di dunia aja. Kalau mau nafsi-nafsi di surga tapi nafsi-nafsi di kehidupan yang begitu sempurna, yang begitu indah, yang begitu tak ada batas, kenikmatan, kebahagiaan yang tiada tara. Kita nggak bersama dengan keluarga, ngapain ke sana? Mending di dunia aja kalian. Di dunia kalian masih bisa ngobrol, masih bisa saling tukar kasih, saling mengasihi satu sama yang lain, merasa saling membutuhkan. Kasih kepada manusia. Di surga kalian itu nggak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Berbeda dengan Islam. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Orang Islam ketika masuk surga, mereka bersama dengan keluarga-keluarganya, neneknya, kakeknya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Mereka bersenda gurau dan berbahagia di sana dalam kehidupan yang kekal. Ya kalian mau ngapain ke sana? Nggak ada lagi ayah, nggak ada ibu, nggak ada adik, nggak ada kakak, nggak ada istri, nggak ada suami. Mau ngapain ke situ? Hei, mau ngapain? Mending kau tinggal di dunia jadi ikan tuing-tuing, ikan Indosiar, masih penting, bermanfaat daripada kau ke surga nggak ngapa-ngapain. Mau ngapain di sana nggak ada istri? Ngapain ke sana nggak ada anak? Ngapain di sana nggak ada keluarga, nggak ada tetangga? Mau ngapain kau hidup di situ? Mending kau ke Nusa Kambangan, di sana masih ada ayam kampung, bisa kau ajak bicara, ada biawak bisa kau temani main bola. Daripada kau ke surgamu, anak tak ada lagi, istri tak ada lagi, keluarga tak ada lagi. Mau ngapain hidup kayak begitu? Jangankan di surga, hidup di dunia ini aja sebatang kara. Tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada istri, tak ada saudara. Apalah arti hidup orang yang kayak begitu? Mending dia jadi batu nisan kuburan Cina daripada dia hidup di dunia sebatang kara. Lah ini di surga. Di surga coy, tak ada ngapa-ngapain. Itu bukan surga, itu neraka namanya. Di dunia memupuk kasih sayang, ada anak, ada istri, ada suami, kerja siang dan malam untuk menafkahi anak-anak. Mereka pergi sekolah sebelumnya cium tangan, peluk ayah, cium ayah. Pulang sekolah juga demikian adanya. Hari libur
ke wisata rumah Hobbit Bolangi. Di sana mereka bisa bersenda gurau. Ada rumah Hobbit, masuk hanya bayar 25.000, puas, ada kolam renangnya, happy. Mending di situ daripada ke surganya Kristen. Sudahlah hidup sebatang kara. Ada perang naga pula di sana. Alamak. Seru kan? Seru kan? Seru pula. Yang nemani cuma Lina Tidak Jaya. Lu ngapain ke situ coba? Itu bukan surga, Cahayu. Masih mending Nusa Kambangan daripada surganya Kristen. Oh tidak Bang Suma. Apa yang tidak? Di surga kami nanti ngapain? Tunggu sabar. Di surga kami nanti ngapain? Kami memuji-muji. Alamak, memuji-muji dalam kehidupan kekal. Iya. Oh cobalah sekarang. Kau coba dulu 1 jam. Haleluya, 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 hale. Nanti kalau sudah jam kedua, hale, 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 hale. Jam ketiga, le. Jam keempat, itu yang kau kerja dalam kehidupan kekalmu sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Itu yang ingin kau lakukan. Saya Bung dikasih duit 5.000 triliun untuk menjadi Kristen dengan pola Kristennya kayak begitu pun saya tidak mau, apalagi cuma dikasih lubang basi. Masalahnya paham siapa sampai yang sini? mau ngasih duit? Masalahnya Bang cuma siapa yang mau ngasih duit? Kan gitu. Ya iya, 500 triliun kamu kasih aku untuk pindah ke surgamu. Saya tidak mau, apalagi kalau kau kasih saya lubang yang busuk. Tak mau saya. Bodoh. Itu bodoh namanya. Surganya Islam indahnya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Indahnya. Coba sekarang tempat yang paling indah itu di mana di Indonesia? Taruhlah tempat yang paling indah itu di Bali. Bukan, jangan Bali kalah. Sekarang sudah ada wisata rumah Hobbit Bolangi di Goa sana, di Patalasang, di Kinyan yang cukup indah. Anggap saja kita ke situ bawa keluarga, kita pasti bahagia, senang di sana. Senang pasti bawa keluarga, kita habis gajian, kita habis bawa ke sana, senang. Itu senang, pun hanya 1 malam, 2 malam, 3 malam, senangnya minta ampun. Bagaimana kalau di kehidupan yang kekal bersama dengan keluarga kita? Oh Masya Allah, kehidupan kekal kita bersama dengan keluarga inti, Masya Allah, serba berkecukupan, serba lengkap, pelayan-pelayan ada, harta benda, lantai istana kita aja dari berlian. Siapa yang nggak mau? Pindah ke surganya Kristen, mau ngapain di sana, Cahayu? Hah? Mau makan kutu? Jadi oke. Ya. Gantian Bang Juma. Belum lagi nanti udah? sampai kita ke surga. Sabar. Saya ngintip ke surga, pingin lihat apa yang dilakukan oleh saudaraku Kepas di surga. Lari aku terbirit-birit. Kepalanya besar sekali, matanya bola kayak lapangan, giginya besar satu kayak apa itu? Kayak pintu kulkas. Bulu hidungnya aja kayak pohon kelapa. Siapa yang mau berteman samamu? Takut kami. Surga lu tawarin dari Kristen. Mending ke Nusa Kambangan, coy. Silakan. Dibuka mute-nya, Kepas. Kepas. Loh. Dibuka mute-nya, Kepas. Bangke, pas. Dibuka mute-nya, Bangke, pas. Host. Udah kuundang buka mic-nya loh itu. Iya, terbungkam. Oke. Tadi maksa-maksa pengen ngomong. Nah. Tadi saya buat teh manis saya. Mencret Bangke Buat pas. teh manis. Bentar, supaya saya jawab. Apa yang disampaikan Bang Juma itu akan saya sanggah semua. Baik,
Yang pertama kita harus mengetahui, harus memahami bahwa kitab suci kita berbeda, alirannya berbeda, konsep penjelasannya berbeda. Ya, kita harus menyadari bahwa tidak sama Al-Quran dengan Alkitab, yang dimana Alkitab di Wahyu itu bahwa surga itu kita nanti ya dibangkitkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, surga itu makanya dibilang langit baru bumi baru. Langit baru bumi baru yang dimana kita juga akan seperti di bumi ini juga. Langit baru bumi baru, tapi kita memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau dibilang tadi apa gunanya lambung kalau nggak makan? Di sana ada makan, ada apel, ada babi panggang, ada babi goreng. Nah, artinya di sana juga ada kehidupan. Di sana ada kehidupan, gitu loh. Silakan Bang Juma. Oke, jadi saudara, saya kasih satu gambaran di dalam kajian Al-Quran tentang surga. Bagaimana pencipta langit dan bumi mengajarkan kemudian kepada kami umat Islam, misalnya di dalam Al-Quran surah Luqman, apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang jannah, tentang surga, membuat iri orang-orang di luar Islam. Innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya nih Bang, kalau disuruh memilih kenikmatan daripada hidup bersama dengan Tuhan yang sosoknya seperti api, mending saya di dunia aja. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. 2 Samuel 22 nomor 9. Mazmur 29 nomor 7, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Daniel 7 nomor 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Ulangan 4:24, sebab Tuhan Elohimmu adalah api yang menghanguskan, Tuhan yang pencemburu. Ibrani 12:29, sebab Theos kita adalah api yang menghanguskan. Wahyu 12 nomor 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Mazmur 18 nomor 8, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya, bara api keluar dari dalamnya. Ini daripada saya ke sana ketemu dengan yang kayak begini-begini, mending saya ke surganya umat Islam. Innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Surga-surga yang disiapkan kemudian oleh Allah untuk orang Islam yang mengerjakan amalan saleh penuh dengan kenikmatan. Bagaimana mau nikmat? Orang ke surga, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya, bara api keluar dari dalamnya. Ini mau kayak mana kenikmatan seperti itu? Belum lagi 2 Tesalonika 1 nomor 7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Alamak, ini kita mau ke surga, gosong, kita gosong, gosong. Mending saya di hotel, atau sekali lagi mending saya di wisata Rumah Hobbit Bulangi. Di sana lebih enak, sejuk, pemandangannya bagus, daripada saya ke surganya Kristen dengan pola kayak begitu. Yesus nampak dari surga, di dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala. Siapa yang mau? Coba api keluar dari surga bersama dengan Yesus, habis itu datang ke kamu, meluk kamu, mau pelukan sama Yesus? Mau?
Ngeri coy, ngeri. Makanya orang berakal itu pilih Islam. Ada lagi nih, jijik sama bidadari. Alamak, jijik sama bidadari, tapi sama lubang pantat ndak jijik. Itulah kalian, sakit, parah sakitnya. Hah? Jijik sama bidadari, tapi lubang tua yang berkarat penuh dengan kawat, suka. Itulah kalian parahnya. Jijik sama bidadari, tapi mau nyaksikan perang naga. Lu pikir naga itu kalau perang coy, api yang keluar dari mulutnya itu membakar semua apa yang ada di depannya. Kata kawanku, itu kan di film. Ya di film aja kayak gitu, apalagi di surga. Film aja serem, apalagi kenyataan. Orang masuk di bioskop nonton yang kayak gitu-gitu aja ngeri, sampai nggak tidur 4 hari 4 malam. Ini di surga, di kehidupan yang nyata melihat keadaan seperti itu. Siapa yang mau? Hanya orang yang tak ada otak sehatnya yang mau ke sana. Kalau di surganya umat Islam, Jannatun Naim, penuh dengan kenikmatan. Mata memandang nikmat, hidung mencium nikmat, kuping mendengarkan nikmat, tangan memegang nikmat, kaki berjalan nikmat, baring nikmat, duduk nikmat, berdiri nikmat, berjalan nikmat, seluruhnya penuh dengan kenikmatan. Jannatun Naim, tidak bisa dibayangkan. Subhanallah. Di Kristen, lihat ke kiri, ada makhluk besar keluar api dari hidungnya. Lihat ke kanan, ada makhluk besar keluar api dari mulutnya. Lihat ke atas, ada makhluk besar menghembuskan api dari mulutnya. Gimana mau nikmat ya Allah? Gimana mau nikmat? Padahal surga itu tempat kenikmatan. Adam sudah menggambarkan itu, Bible sudah menggambarkan itu. Adam, seluruh makanan boleh kau rasakan, boleh kau nikmati, tapi satu jangan kau nikmati ya. Datang iblis, nikmati aja, kamu akan kekal di sini. Sama ketika ada perintah datang kepada Musa, ketika ada perintah kepada Daud, ketika ada perintah kepada Salomo, ketika ada perintah kepada Yesus, iblisnya datang. Oh, tidak begitu. Itu sudah digenapi, udah dihapus semua. Sekarang mah bebas, gak ada lagi yang haram. Semua boleh kau makan, kaki meja, tiang listrik, semua bisa kau embat. Pintar iblis itu. Habis itu dijanji, kau makan itu semua, kau nikmati itu semua, habis itu kau kekal di surga. Nenekmu kiper. Adam aja cuman satu pelanggaran diusir, disepak. Apalagi ente yang tidak ke surga. Yang di surga aja melanggar disepak, apalagi ente yang belum pernah ke sana. Boro-boro masuk surga, yang ada masuk penjara. Gak ada itu, mimpi, hayalan. Iblis itu pandai. Sebagaimana iblis kemudian memperdaya Adam alaihissalam, begitulah juga Paulus memperdaya orang-orang Kristen ini. Itu fakta, itu real. Endingnya di mana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Kurios, junjungan, hormat kami padamu. Bukankah dulu kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir bom-bom pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nanti alasannya apa? Oh, itu di akhir zaman, Bang Suma. Oh, itu yang memakai nama Yesus tapi tetap melakukan kejahatan. Oh, sampainya ajal datang, terus mampus. Pakai akal dong. Jangan mau terkena tipu daya iblis. Tipu daya iblis itu selalu memutarbalikkan fakta. Yang dikatakan kenikmatan dirubah, bukan kenikmatan. Dikatakan bangkit dengan jasadnya di surga, bisa makan minum bersama dengan Yesus, dirubah. Enggak, di sana kita cuman ruh aja. Semua dirubahnya, diputarbalikkan semua fakta.
kita ini adalah hamba karena kita ini adalah wah, kalian bukan lagi hamba, tapi kalian majikan nenekmu tuyul. Semua di rumahnya. Yesus datang, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oh, dia seenak perut. Ke gereja tak ada perintah, menyembah Yesus tak ada perintah, makan babi nggak ada perintah, nggak bersunat nggak perintah, semuanya bikin-bikin sendiri. Yesus nih, Yesus yang katanya dari surga, yang katanya berasal dari Bapa, yang katanya Bapa itu sendiri, toh tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kristen saking merasa Tuhannya, bikin aturan sendiri, cak kangkung, enak-enak sendiri dia. Masuk ke surga boleh makan babi, masuk ke surga boleh tidak bersunat, masuk ke surga boleh tidak menyembah Elohim, masuk ke surga jangan lagi taat kepada perintah Tuhan, masuk ke surga jangan lagi menjadi hamba Tuhan, masuk ke surga setara dengan Tuhan, semuanya adalah Mesias. Kan cuplis itu. Iblis mana yang kemudian menginginkan anak keturunan Adam ini untuk taat kepada perintah Tuhan? Nggak ada. Kerja iblis hanya membayang-bayangi kemudian anak Adam, agar anak Adam itu kemudian tidak menyembah kepada ciptaannya, penciptanya. Itu. Nah, ini yang terjadi sama Kepas. Nggak usahlah terlalu muluk-muluk dulu, saudaraku Kepas. Kau bercermin sekarang, kau bayangkan itu kepalamu membesar seperti lapangan bola. Kau bayangkan itu matamu membesar seperti drum, gigimu. Habis itu kau julurkan lidahmu sepanjang 5 meter keluar. Juma, kau masih nekat jadi Islam. Sangat nekat kau, Juma. Kau semua. Sebagaimana Yesus juga Islam. Kau Islam masih nekat. Yesus juga Islam. Anak Maria seorang Islam yang taat. Nampak kali botol otakmu. Kok nampak pula botol? Yesus itu juru selamat. Botol kau. Bukan juru Kristen. Botol kau juga. Yesus bukan pengikut Kristus. Tapi dia adalah juru selamat. Jangan emosi. Jangan emosi. Tahan ucoknya, jangan emosi, santai, santai. Otakmu jongkok. Otakmu jongkok. Kasihan kali kelihatan emosi. Bodoh, kelihatan kalau mau diskusi jangan kayak gitu, Mabaya. Kalau Mabaya. Kelihatan emosi, emosi nih. Botol. Emosi nih ya, di bawah, udah di bawah. Emosi nih. Yang botol itu yang menyembah Yesus, itu yang botol. Yesus manusia yang sibuk menyembah kepada Tuhan, kau sendiri sibuk menyembah Yesus. Itu namanya goblot. Masalah generasi. Nah, lanjut. Bang Joma, kita kan tadi kan poin pertama kan saya bilang kitab suci kita aja sudah berbeda, penjelasannya aja sudah berbeda. Artinya sebenarnya kan Tuhan kita ini udah beda. Elohim sekarang Bang Juma mengakui nggak Allah SWT sama dengan Elohim? Kalau Tuhan saya itu tidak berawal tidak berakhir, berbeda dengan Tuhanmu, berawal berakhir. Akulah awal, akulah akhir. Kalau Tuhanku enggak, Tuhanku enggak maha awal, Tuhanku enggak berawal. Nah, kalau Anda berbicara mengenai Elohim, Elohim yang dimaksud di sini adalah Dia yang berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, yang mengutus Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka itu adalah Tuhan kami. Kami menyebutnya dengan sebutan Allah. Saudara-saudara kami Yahudi menyebutnya Hasem atau Eloah. Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Mereka menyebutnya Yod-He-Vav-He atau Yehova. Hakikatnya sama, gelarnya berbeda. Sama seperti ketika saya kemudian sampai di kantor, di sana gelar saya berubah. Jadi Pak Nur Alim. Kalau saya kemudian ke tempat latihan, saya berubah lagi, Sensei Alim. Kalau saya di sini dipanggil Bang Zuma, tapi oknum yang sama. Begitulah pencipta langit dan bumi. Makanya coba kalian tanya, wahai orang-orang Yahudi, ya, seperti apa wujud sembahan kalian?
Tidak bisa mereka sampaikan wujudnya kayak gini, wujudnya kayak gini. Nggak ada. Apakah karena tidak ada maka Tuhan mereka nggak ada? Enggak dong. Umat Islam tanya, wahai umat Islam, seperti apa wujud Tuhanmu? Nggak ada yang bisa menyerupai. Apakah karena tidak ada maka tidak dikatakan tidak ada? Enggak. Kenapa? Karena kita ada pada zona makhluk yang tidak bisa menggambarkan pencipta kita. Seibarat meja tidak bisa kemudian menggambarkan tukang kayu. Tapi kalau Kristen ditanya, Kristen, iya paman, Tuhanmu seperti apa wujudnya? No, lagi diayun. Itu Tuhanku lagi diayun dia. Itu bentar lagi pipis. Tuh Tuhanmu. Beda Cahayu. Tuhan kami nggak sehina itu, karena Tuhan itu maha suci. Tuhan kok kentut. Nah, inilah yang heran kami ini. Kalian mengatasnamakan diri kalian anak-anak Tuhan saja, bikin kemudian langit ketujuh itu bergemuruh. Apalagi Tuhan jadi anak manusia. Kalian aja menyebut diri kalian sebagai anak Tuhan itu tidak pantas. Apalagi Tuhan disebut sebagai anak manusia. Ya itulah orang Jerman bilang, kalian itu dompala. Yang waras napa? Waras dong. Waras aja dulu. Waras itu kalian sudah lumayan kali kalau udah waras. Kami akan dianggap bodoh karena Kristus. Bagus. Kamu bangga disebut bodoh. Sedangkan pola yang diajarkan Yesus, mengasihi Tuhan itu harus cerdas. Kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan bodoh. Itu ajaran Paulus itu. Manusia dituntut untuk menjadi pemimpin. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau dia tuyul, kalau dia bahlul, kalau dia dongots? Bagaimana mau jadi pemimpin? Tidak bisa jadi pemimpin kalau dongots. Harus cerdas. Makanya Al-Quran turun. Ikra, baca. Ikra, baca dengan hatimu, perasaanmu, matamu, tanganmu, kakimu, baca semuanya. Itu baru sesuai dengan tugas dan kewajiban kita turun ke bumi ini. Ya, turun ke bumi jadi bodoh, kera itu namanya, monyet. Gak ada kayak izin, gitu, Bu. Ya, silakan. Izin. Ini sen-sen yang di atas itu yang tadi diceritain. Sen-sen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, masya Allah, kami baik. Alhamdulillah. Gimana nih jadinya nih, Bang? Ini adek yang ini ya, yang kemarin diislamkan sama Kodondi ya? Kodondi. Iya. Iya, Bang. Allahu Akbar, masya Allah. Iya. Saya hanya ingin bercerita sedikit. Saya pernah kurang lebih sepekan setiap saya sholat itu saya menangis. Menangis karena penghinaan seorang wanita laknat biadab terhadap Tuhan saya dan terhadap Nabi saya. Saya dendam sampai hari ini. Saya tidak tenang kalau orang itu tidak kemudian mendapatkan upah dari hinaan yang dia lakukan, penghinaan terhadap Tuhanku. Dia nyiksa saya, dia nyiksa, aku nggak bisa tidur atas penghinaannya terhadap Tuhanku yang membuat saya sakit. Sedangkan di dalam kitab mereka mengambil nama Allah, nama Tuhanku, lalu kemudian dia menyebut nama Tuhanku dengan sebutan yang sangat menghinakan itu. Itu Adinda, kalau perlu saya panggil kamu anak. Sedih saya, sakit. Apa yang kami takutkan selama ini, apa yang kami khawatirkan selama ini,
apa yang membuat kami hadir di sosmed ini memang menghalau orang-orang seperti dia. Tugas kami memang menghalau gerakan-gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh dia. Penghina-penghina Allah, penghujat Allah, pura-pura mu'allaf, 2 bulan murtad hanya untuk mendapatkan kemudian sertifikat mu'allaf, biar dia bisa menjual kepada Oten bahwa dia adalah seorang murtadin, agar dia bisa mengenyangkan perutnya sendiri. Saya ini korban. Kegiatan Islam dia datang tempatku, tempat internal umat Islam dia datang, alasan sidak. Dia sidak umat Islam yang sedang beribadah, datang tempat kami dengan mulut besarnya, dengan kesombongannya datang. Habis itu kami nggak mau temui, alasannya lagi karena kami takut sama dia. Bukan kami takut, darah kami masih mendidih. Saya takut kalau saya ketemu langsung, saya kunyah jantungnya. Makanya saya sadar, saya nggak boleh keluar dari tempat saya waktu itu. Datang ke tempat saya nantang. Saya ini sangat nasionalis kalau boleh dibilang. Kalau darah keislaman saya, darah jihad saya yang berbicara hari itu, demi Allah, jantungnya aku kunyah, ginjalnya aku lumat, matanya aku isap. Tapi aku tahan diri. Ini negara kesatuan, ini negara hukum. Aku tahan diriku dalam kamar. Orang itu datang kepadaku dengan menantang saya untuk berdiskusi dan seterusnya. Tapi setelah saya nahan diri, justru dia viralkan saya jadi penakut. Hah? Umat Islam penakut? Mana ada sejarahnya umat Rasulullah jadi penakut? Lalu kemudian setelah dia datang tidak nemui kami, ternyata dia sudah siapkan baju kaos untuk menjebak kami, untuk memurtadkan kami. Baju kaos yang di dalam buku baju itu ada tertulis data-data dari kitab mereka, ajakan untuk menjadi Kristen. Lalu baju itu saya ambil dan saya bakar. Habis itu saya yang dilaporkan sama manusia setan itu, anak binatang tersebut, jin ifrit yang berwujud manusia. Habis itu tak berhenti, menjebak sana sini, menjebak sana sini, nipu sana sini. Ini sekarang Ananda ini jadi korbannya dengan tipu daya seperti ular yang ada dalam kitab mereka. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu perintah. Aku mengutus engkau seperti ular, cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Itu perintah di dalam kitabnya. Maka dia menjerat jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang kemudian kosong, dia jerat semuanya. Tidak dengan harta saja, bahkan tubuhnya dia jual demi untuk menjerat dan memurtadkan orang. Itulah dia. Saya berapa kali mau didatangin wanita laknat ini? Tanya dia tuh, berapa kali dia mau datang ke Makassar temui saya? Untuk apa? Saya tidak kenal, tawarkan diri. Ayo Bang Suma, ayo Mas Nur Alim, jumpa yuk. Jangan marah-marahan terus, kita kan bisa ngopi bareng. Laknat, mendengar namamu saja darahku mendidih, apalagi mau jumpa samamu, binatang. Tai. Busuk manusia itu pun tidak akan pernah aku maafkan. Membusuk dia tidak akan pernah aku maafkan. Ya, jadi maaf Adinda, saya terbawa emosi. Ya, saya masih teringat kali hujatan-hujatannya terhadap Tuhanku, terhadap nabiku, dengan sombongnya, dengan pongahnya menghina Tuhanku, tertawa, terkeke-keke, pakai hijab segala macam. Pingin rasanya ku makan mentah jantungnya orang itu. Oke. Ya, silakan. Oke, saya mau ngomong juga ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya nggak tahu ya permasalahan Bang Zuma dengan Bu Lina seperti apa. Jangan panggil Bu Lina di sini, panggil aja Lina. Oh iya, udah. Gini ya Bang Zuma ya, mohon maaf sebelumnya. Sekarang ini saya tahu kondisi beliau, jadi beliau sudah cukup tersiksa dan atas sakitnya itu loh
Bang Zuma. Jadi saya juga sebenarnya dari ini ya Bang, sebenarnya saya tuh mulai meragukan Islam tuh bukan dari Bu Lina sebetulnya, bukan dari Lina, karena memang saya awalnya tuh nontonnya tanpa ragi, terus nonton Edis, terus nonton siapa lagi ya yang ada di YouTube tuh namanya channelnya Sunnah Nabi. Jadi memang ada penyerangan terhadap Islam dengan data-data Islam sendiri. Jadi saya di situ mulai ragu. Nah, ketemu dengan Lina ini, memang itu nggak sengaja di komal TikTok. Dan saya di situ cuma ngomong aja, saya ragu dengan Islam, saya mau belajar Kristen. Nah, ditawarin Alkitab, ya udah, nanti hubungi nomor admin ya. Ya udah saya hubungi, dikasih alamat saya, dikirim Alkitab. Adinda, mohon di depan kami di sini jangan sebut surat kabar dari Barat itu dengan sebutan Alkitab. Sebut Bible. Ya, mohon. Ya, ya, silakan. Baik, kasihlah Bible begitu. Jadi memang kalau dari saya sendiri, saya akui memang lemahnya iman saya, teman-teman. Lemahnya iman saya dan gampangnya saya terpengaruh oleh media-media. Dan saya juga pada saat itu sudah nggak tahu kenapa ya, saya ngerasa skeptis aja gitu dengan ulama-ulama Islam. Saya ngerasa saya kalau nanya ke ulama juga pasti mereka cari pembenaran. Saya mikirnya begitu. Jadi saya cobalah cari-cari gali di informasi di luar yang mungkin saya pikir lebih objektif dari segi sejarah maupun data-data yang ada. Tapi kan memang nyatanya mereka pun sebetulnya benci dengan Islam. Jadi mereka subjektif juga jatuhnya dari sumber-sumber yang saya baca itu. Nah, jadi pada saat itu saya mulailah belajar tentang kekristenan, dan kebetulan pada saat itu yang bersedia ya Lina, ya Mbak Lina itu bersedia. Jadi saya sebetulnya masuk Kristen itu bukan karena dia, tapi karena memang saya sendiri ya. Ini dulu saya sendiri yang cari. Kebetulan dia tuh hanya fasilitator aja pada saat itu ya. Jadi disitulah saya belajar dengan dia segala macam. Udah, tapi saya sekarang udah taubat dan kembali kepada Islam karena ya itu tadi, saya pertama ingat ayah saya ya teman-teman, ingat ayah saya ini seorang ustadz gitu, seorang ustadz. Saya juga mikirin perasaan ayah saya gimana. Nah setelah itu juga saya nonton debat Islam dan Kristen tuh di Bang Donditan, di Koh Donditan. Awalnya saya nggak pernah mau tahu gitu isinya apa. Tapi setelah saya nonton itu, saya akhirnya ragu sendiri dengan apa ajaran Kristen, karena memang di tiap debat Koh Donditan itu beliau selalu mendominasi. Jadi sampai akhirnya, loh kok begini gitu ya. Akhirnya saya pilih untuk balik lagi lah ke Islam, dan alhamdulillah Koh Dondi bersedia gitu. Saya juga minta maaf lah buat teman-teman semua yang Islam, mungkin juga pernah lah, walaupun nama saya nggak seterkenal orang-orang yang lain, saya juga pernah jadi pembenci gitu untuk Islam, padahal saya lahir di keluarga Islam. Saya menyesal sebetulnya karena hal itu ya. Saya juga ya dalam hati saya lah, saya bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga teman-teman yang lain nggak ada yang ngalamin kayak saya. Saya kalau kalian semua ragu, misalkan mulai ragu dengan ajaran Islam atau yang lain, kalian tanya dulu lah ke ustadz-ustadz kalian. Dan satu lagi, jangan lihat Islam itu dari orang-orangnya. Karena Koh Felix Siau pernah bilang begini, kalau saya lihat Islam itu dari orangnya, maka saya mungkin akan murtad lagi. Jadi memang semua orang tuh nggak ada yang sempurna teman-teman. Ya, nggak ada yang sempurna. Kalau kalian masih terus mencari kesempurnaan di dunia ini, itu nggak akan pernah dapat kesempurnaan itu, dan tidak akan pernah kalian temui. Ya, jadi kalau kalian selalu nuntut bahwa orang-orang Islam harusnya begini, harusnya begono, enggak. Kalian fokus ke diri kalian sendiri dulu deh, perbaiki diri kalian sendiri. Apakah kalian sudah baik? Apakah kalian sudah menghilangkan rasa benci kepada orang lain, iri hati di dalam diri kalian, di dalam hati kalian? Coba deh kalian pikir ke situ dulu sebelum kalian menjudge orang lain. Dan untuk Bang Zuma, mohon maaf ya, saya juga nggak bisa cerita banyak tentang Lina karena saya juga sejujurnya saya berat lah kalau cerita itu, karena saya tahu kondisinya Bang Zuma. Jadi
Saya nggak mau banyak cerita, tapi saya mau menyampaikan aja buat teman-teman yang lain, jangan sampai apa yang saya alami itu terjadi buat teman-teman muslim yang lain. Sekarang perkuat iman kalian gitu. Makasih lah buat para apologet Islam yang sudah membentengi akidah umat Islam. Ya. Bang Sen, bentar. Izin Kang. Ya. Hampura. Bisa open cam nyakangnya? Nggak bisa Bang, karena ini kan akun baru saya. Iya, maksudnya nanti biar saya iniin ke teman-teman untuk di follow biar bisa Akang open cam. Oh, nggak tahu, cobalah ya. Ya. Oke teman-teman, silakan di follow akunnya Bang Chen Yong 77 biar bisa open cam beliaunya ya teman-teman. Silakan di follow. Bang Hadi monitor, Bang Hadi, Bang Kores. Di copy, di monitor. Siap. Jangan follow, kasih teman-teman. sama follow. Kalau give doang nanti nggak bisa open cam. Ya, sambil jadi, nunggu. Silakan dulu Nda. Jadi ini ada hikmahnya ya, Dinda Cene, namanya Cene ya? Iya Bang, nama panggung lah Chen. Iya, ada hikmahnya Adinda. Bisa jadi keterpurukan dirimu yang kemarin itu bisa jadi penyebab teman-teman yang lain itu bisa tertolong, bisa terbantu. Karena bukan hanya ada 1, 2, 3 orang yang mengalami hal yang sama seperti engkau. Banyak sekali. Karena memang mereka punya misi seperti itu. Mereka melakukan ini memang sudah terencana memang. Sudah terencana, sudah terprogram. Nah, dulu program mereka itu hamilisasi. Sekarang sudah bukan lagi hamilisasi nih sekarang. Berubah lagi nih. Nah inilah yang kita sangat-sangat tidak inginkan terjadi kepada generasi Islam. Maafkan kami yang ada di apologet Islam ini, kalau keras terhadap mereka para penghujat, tegas terhadap mereka para penista agama. Kami tidak peduli, kami dibenci oleh sebagian orang dari kalangan Islam itu sendiri. Metode dakwah Bang Suma dan teman-temannya itu salah. Tidak harus seperti itu. Saya tidak peduli, dibunuh pun saya tidak akan pernah mundur. Kenapa? Hal yang Adinda alami ini yang saya tidak inginkan terjadi. Jadi apa yang saya gaungkan beberapa tahun belakangan ini, itu bukan muluk-muluk. Bukan karena faktor kebencian terhadap mereka, enggak. Tapi karena tidak ingin anak-anak Islam ini kemudian mengalami hal yang serupa dengan dirimu. Itu. Mereka pandai. Yang kalau Adinda ini saja, Adek Cene ini saja, seorang anak dari seorang ustadz. Kalau nggak salah, Bapak punya pesantren ya? Baru mau bikin. Baru mau bikin. Tapi seorang pendidik kan? Iya Bang, makanya itu. Nah tuh, seorang pendidik, seorang ustadz, anaknya bisa mereka jerat. Apatah lagi anak-anak kita yang tiap hari hanya main HP, yang sudah jauh dari nasihat, mendengarkan nasihat orang tua. Orang tuanya juga sibuk kemudian mengejar prestasi saja tanpa memperhatikan anak-anaknya. Yang level seperti ini saja bisa dijerat, apatah lagi anak-anak kita yang lain. Maka maafkan saya, ya sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, ketika saya hadir bersama dengan tim saya untuk melakukan perlawanan, perang logika bersama dengan orang-orang ini, orang-orang misionaris seperti Lina ini, yaitu adalah panggilan jiwa, bukan dibuat-buat, bukan karena ingin tenar, bukan karena ingin dikenal, bukan karena ingin materi, bukan, semata-mata karena kami ingin menegakkan tali agama Allah, khususnya kepada generasi Islam agar mereka tidak dimurtadkan. Itu. Nah ini memang banyak yang tidak suka. Wah, apa itu Bang Suma? Ngapain setiap malam kayak gitu? Ya, ini akibatnya. Saya sudah pernah sering katakan kepada orang yang pernah mengatakan, ngapain kau ngurusin agama orang lain? Urusin aja agamamu dulu. Ngapain kau urusin ini? Saya katakan, ya memang enak. Kamu ngomong seperti itu memang enak. Tapi kamu belum merasakan kalau di antara anak-anakmu yang ada dalam rumah tiba-tiba murtad.
Itu tidak mungkin. Saya sudah menanamkan akidah yang mantap sama anakku. Kuajarkan mereka sholat, kuajarkan mereka tahajud. Saya tertawa. Saya katakan apa? Apa kurangnya Nabi Adam alaihi salam bercakap langsung dengan Allah? Di sana tidak ada HP, di sana tidak ada internet, di sana tidak ada kemaksiatan-kemaksiatan seperti hari ini. Hanya dilarang makan buah. Tetapi jatuh. Apatah lagi kalau cuma modal, anakku sudah saya sekolahkan di pesantren, anakku sudah rajin sholat. Jangan sombong. Iblis itu bisa hadir di mana saya dan kapan saja, dan bisa menjatuhkan siapapun. Ini contohnya. Ini contohnya. Anak seorang ustadz, ini contohnya. Jadi maafkan saya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, orang tua saya yang tidak suka dengan metode dakwah kami, metode penyampaian tablik kami. Ya, ini jalan yang harus kami tempuh demi untuk menyelamatkan kemudian generasi kita. Karena kalau tidak, mereka akan semakin merasa hebat. Bayangkan saja, sekolah teologi mereka mengajarkan tentang Islam yang tidak sesuai dengan kaidah Islam, menanamkan kebencian kepada anak didiknya untuk membenci Islam, menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah. Mereka dididik seperti itu. Habis itu kita sebagai umat Islam tidak membentengi anak-anak kita, hancur sudah kita, hancur. Karena itu jangan menghalangi dakwah kami. Kalau perlu justru dukung kami. Dukung Kodondi, dukung API, dukung Arimatea, dukung kemudian teman-teman yang ada di MMCI, di MCI. Ya, semua penggiat dakwah lintas agama, tolong didukung. Didukung, dilindungi, dan seterusnya. Jangan malah dikecam, sedikit-sedikit diancam, sedikit-sedikit mau ditangkap, mau dipenjarakan. Jangan. Karena Indonesia butuh ketenangan. Kapan tidak ada kemudian yang mengerem mereka, selalu masuk ke lorong-lorong, memurtadkan orang, memurtadkan anak orang, maka itu justru akan memicu pertikaian. Pasti itu. Ya, kalau 1, 2, 3 orang mungkin masih bisa, tapi kalau sudah serentak, di sini ada murtad, di sana ada murtad, di sana ada murtad, pasti umat Islam akan bergerak. Ada apa ini? Tapi kalau kami membentengi kemudian mereka, anak-anak kita di sosmed ini, ya tentu itu akan meminimalisir kemudian dan mempersempit gerakan mereka yang mengatasnamakan diri mereka penginjil, anak-anak Tuhan katanya. Ya, saya kira begitu. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan atau yang lain, silakan. Ya, mungkin yang lain mau menyampaikan, silakan. Teman-teman tolong di follow ya akun Bang Senyong 77 biar beliau bisa open cam, teman-teman ya. Ayo di follow cepat, ini ada 2,1 follower Bang, kalau boleh tahu. Harus 1000. Harus 1000. Hah? Harus 1000 ya? Wah. Ini abang baru abang baru 400 ini. 485. Ayo teman-teman di follow dulu ya biar bisa open cam. Syukron jazakallahu khairan katsiran teman-teman semuanya yang sudah follow dan lempar-lempar gift. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Amin. Mungkin Bang Handi mau menambahkan? Bisa Bang bertanya Ceyung, Akang? Iya, silakan. Akang. Boleh. Ya, silakan. Keadaan si Lina Tidak Jaya ini memang benar-benar udah terpuruk, Bang. Bang. Iya, bentar. Maksudnya ya memang udah sakit gitu, sakit. Itu aja sih. Kalau terpuruk atau enggaknya saya juga nggak tahu. Tapi intinya sakit aja, udah gitu, jangan diperdalam Bunda Rahma. Soalnya ini lab. Oke. Ya, kita jaga keamanan Bang Chen juga. Ya Allah itu maha adil ya. Cek. Ya masuk Bang. Saya nunggu on cam dulu aja. Saya sebenarnya banyak pertanyaan dari awal pertemuan, terus bagaimana caranya dan seterusnya begitu. Tapi teman-teman di follow dulu biar bisa on cam, jadi supaya enak nanti kalau kita sharing sama adik kita ini gitu. Sekarang udah berapa followernya?
Gak tahu, saya nggak bisa. Baru 500. Katanya udah bisa. Baru 500. Kata yang komen. Belum bisa. Tetap harus 1000. Akun baru sekarang harus 1000 tetap. Nggak bisa bang. Jangan percaya yang 400 sudah bisa, 200 sudah bisa. Jangan percaya. Harus 1000 tetap. Saya 2 kali bikin akun sama Ustadz Alif. Harus 1000. Apa saya mulai aja ya? Ini emang netizen ini sotoy ini. 1000 baru bisa. Assalamualaikum Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dek. Ya. Wah ini malam ini seru nih. Saya mulai dulu ya. Kenal ya. Siapa sih nama lengkapnya bro? Nama lengkap saya tuh Muhammad Ilyas Nasrullah. Oh bro Ilyas. Saya Andi gitu. Panggilnya Chan aja ya. Gak apa-apa. Semoga ada waktu kita bisa ketemu lagi nanti ya di Jumpa Darat sambil ngopi. Amin. Boleh nggak ceritain awal mula ketemu si Brekele ini? Awal mula ketemu bisa diceritain bang? Awal mula ketemunya memang saya yang pengen ketemu ya bang ya. Saya pengen ketemu karena setelah dikasih Alkitab tuh saya sering teleponan intens gitu, sering nanya-nanya tentang kekristenan. Nah terus sampai Bang Chen, jangan nyebut Alkitab Bang Chen. Oh iya ya maaf. Bible aja Bible. Bible ya, Bible itu. Bible ya. Bible. Nah belajar Bible. Terus sampai akhirnya saya mulai merasa pengen ketemu dong gitu, pengen belajar langsung. Nah sampai pada tanggal 1 Februari itu beliau bilang saya tanggal 1 ada di Jakarta nih, kalau mau ketemu yuk ketemu. Nah saya ketemulah pada saat itu. Pertemuan pertama ya kita ngobrol-ngobrol lah biasa, nggak ada hal yang aneh, cuma ngobrol-ngobrol biasa. Terus pertemuan yang kedua itu pada tanggal 22 Februari ya. Saya tanggal 22 Februari itu saya diundang ke acara ulang tahun beliau. Saya diundang, saya datanglah ya kan. Terus beliau juga bilang, saya seminggu nih di Jakarta, kalau kamu mau ikut aja bareng sekalian lihat pelayanan gitu kan, penginjilan lapangan tuh gimana sih kan. Karena pada saat itu saya baru join Kristen, baru ya istilahnya beranilah menampakkan diri untuk belajar Kristen. Saya juga ikut dong, tertarik gimana sih pelayanan lapangan tuh, penginjilan tuh gimana. Saya ikut. Nah udahlah di situ, jujur ya bang ya, jujur saya melihat kebaikan beliau, saya jadi jatuh cinta sama beliau. Ini saya ngomong jujur aja, saya ada perasaan sayang sama beliau tuh sebetulnya, karena saya ngelihat ya baiklah, beliau tuh orangnya baik, itu suka berbagi segala macam. Terus bisa dibilang tuh beliau tuh kalau kemana-mana ya, misal ngajak ngumpul gitu, beliau yang bayarin semua gitu. Terus beliau juga sebenarnya orangnya perhatian, care lah ke sesama. Makanya saya nggak tahu kalau misalkan beliau itu banyak yang benci ya, mungkin di luar image dia yang asli gitu. Dia kan punya personal branding Lina Wijaya gitu. Lina Wijaya yang seperti apa saya juga nggak tahu ya sebelumnya, karena memang saya kenal beliau tuh baru gitu. Saya tidak tahu masa lalunya seperti apa, yang katanya bisa dibilang tuh mungkin masa-masa jayanya lah, masa-masa jayanya di Oke, udah paham. Artinya sambil ingin belajar Bible ada rasa kan gitu ya, itu intinya. Terus berapa kali pertemuan intens, apa yang ada bahas? Masalah hati kah, atau masalah Bible kah, atau apa yang Anda bahas di kala ketemu? Silakan. Macam-macam sih bang. Di samping kita pelayanan penginjilan lapangan, istilahnya bagi-bagi berkat lah ya. Ada ketemu teman-teman pendeta, bagi-bagi obat kayak gimana, pelayanan lah gitu, gimana sih melayani orang gitu ya istilahnya. Sambil itu juga kita ya jalan-jalan bareng gitu sebagai
pasangan yang pelayanan ya. Oke, lanjut. Ya. Maaf ya kalau saya potong. Terus kemudian apa yang menyebabkan sehingga Anda murtad dan dibaptis? Karena jatuh cinta kah? Oh, enggak. Atau karena hal lain kah? Silakan. Kalau itu seperti yang saya bilang tadi, saya memang ragu dengan Islam, sehingga waktu itu ditanya, kamu siap gak kalau dibaptis sekarang? Terus saya bilang saya siap dibaptis kapanpun, tapi saya memang nggak mau, itu bukan tujuan utama saya gitu ya dibaptis. Saya memang maunya belajar aja, pengen tahu. Toh karena pada kenyataannya yang penting percaya, masalah baptis itu bisa belakangan gitu. Maksud saya begitu. Saya juga nggak mau buru-buru, tapi saya bilang kapanpun saya siap. Oke, kata beliau, karena kondisi penyakitnya mungkin takut gimana, takut nggak ada umur atau apa, katanya udah baptis buru-buru aja ya, bulan kemarin tuh baptis aja ya, biar siapa tahu ini terakhir saya lihat kamu. Itu saya di situ sedih Pak, sebetulnya Pak, sedih saya terharu lah, gimana ya, gimana lah, susah dijelasin itu. Nah ya udah saya ikut, saya dibaptis lah pada saat itu. Nah setelah dibaptis itu saya sering nonton video Koh Dondi sebetulnya. Jadi saya ragu-ragu sendiri ya, memang orangnya labil lah saya akui itu. Oke. Jadi setelah dibaptis dengan melankolisnya gitu ya. Oke, resmilah Anda menjadi Kristen murtad karena Bang Hadi, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, tolong minta di follow biar cepat dia bisa on cam Bang Hadi sambil di ini. Coba sebentar bisa on cam guys. Belum, harus 1000 belum. Coba Bang Hadi, kalau sama Bang Hadi biar cepat. Netizen yang 2K ini ya, silakan di follow saudara kita biar bisa open cam. Ayo. Tinggal 300 lagi itu. Ayo teman-teman, semangat. Terima kasih ya. Lagi ya. Ya, lanjut. Banyuma izin ya, lanjut lagi ya. Pertanyaan silakan. Dan ini menarik ini soalnya sebagai apa ya, bentuk edukasi juga di luar sana bahwa banyak intrik itu loh. Ya kalau teman-teman ada yang lain nanti habis ini nggak lama kok, karena ini harus ditanya gitu loh. Terus kemudian sesudah dibaptis itu intens ketemu lagi nggak bro? Silakan. Nggak ada lagi Bang ketemu setelah itu. Selebihnya kita banyak berantemnya gitu, banyak berantemnya lah di HP, walaupun hanya perkara-perkara sepele sebetulnya. Kayak misalkan saya telat angkat telepon, terus saya sibuk, saya kan maksudnya nggak sibuk-sibuk juga, cuma saya tuh sering main game Bang. Sering main. Oke. Habis itu nggak ada lagi. Terus kemudian Anda dikasih sesuatu gitu? Dikasih Alkitab aja sih, Alkitab Bible aja sih gitu. Materi? Enggak Bang. Hal yang tidak layak? Enggak ada juga. Pernah diajak berduaan? Mau dijawab boleh nggak? Kan memang berdua Bang kita. Maksudnya saya nemenin gitu. Sampai jam pagi, pulang pagi atau gimana? Asisten. Tempat khusus gitu. Kalau ke luar kota kan nginep Bang, kami nggak sehari 2 hari, bisa seminggu gitu. Boleh dijawab boleh tidak nih? Sempat melakukan hal yang terlarang? Itu saya nggak mau jawab lah. Oke. Kalau begitu ya kita aja yang mengerti sendiri ya teman-teman ya. Jadi saya udah bilang tadi bisa dijawab bisa enggak. Kalau mau hujat saya aja teman-teman. Oke, baik. Yang lain. Maaf ya Banyuma, pertanyaan saya tajam loh. Kalau dibiarkan tajam ini, gimana? Saya terusin apa gimana? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi tapi ada ini juga maafkan dah. Ada ini juga kalau rasa tidak pantas untuk dipublish, jangan diumbar semuanya di sini. Kami udah ngerti kok si Lina itu jauh sebelum ada ini kenal sama dia, kami udah tahu. Nanti kami akan tunjukkan videonya juga. Sebenarnya saya nggak mau banyak ngomongin Lina ya. Saya nggak enak hati sebetulnya. Jujur lah, saya nggak enak hati juga sama dia gitu. Itu sudah hukuman dia karena telah menghujat Allah dan Nabi kita.
Bang Sen, Lina Wijaya udah tahu rumah Bang Sen soalnya ya? Udah bang, saya tuh terbuka. Nah itu ya. Siap. Cen, lu tuh takut sama ini, takut sama Lina? Enggak bang, saya bagus jaga perasaan lah. Saya kelarin dulu baru saya tutup nih, tinggal 2. Iya, saya kelarin silakan, dulu. silakan. Ya. Masih ada rasa cinta kayaknya. Saya kelarin dulu Bunda, izin. Pernah gak ngasih tahu dia tinggal di mana bro? Stay di mana? Jakarta kah? Luar Jawa kah? Maksudnya saya ngasih tahu. Enggak, dianya si Berkele ini. Iya pernah. Di mana? Kalau bisa jawab bisa enggak? Saya enggak jawab deh kalau itu. Oke, makasih. Enggak apa-apa. Lanjut ya, terakhir nih. Kenapa Anda kembali ke Islam? Apa karena cinta bertepuk sebelah tangan atau karena memang saya dibaptis Kristen ini kok begini banget gitu loh. Yang mana nih yang membuat Anda kembali? Yang saya bilang tadi bang ya, saya nonton video-video debatnya Kodonditan, jadi saya ragu sendiri. Karena pada saat itu yang bikin saya tambah ragu yaitu saya tuh kan asisten ya, saya disuruh ngehubungin Kodondi buat katanya mau silaturahmi nih, Bu Lina nih mau silaturahmi, jadi ya udah hubungin, saya ada nomornya nih. Saya bilang mau ke Kodondi Malam Center, saya ada nomornya nih. Saya hubungin, ya udah bilang aja mau silaturahmi dari Bu Lina Wijaya. Nah ketika itu Kodondi bilang nggak kenal Bu Lina Wijaya, terus Bu Linanya nggak terima gitu. Ya udah kalau nggak kenal nggak usah. Terus Kodondi kan nantang balik, ya udah kita. Oke, cukup. Artinya Anda mendengarkan diskusi debat-debat selama ini. Anda ada rasa penyesalan nggak bro? Wah ada lah pasti. Ungkapkan di sini aja ya, tapi nggak usah lah ya, penyesalannya nggak usah, kita semoga kedepannya lebih baik. Itu sih dari saya. Selamat kembali ke Islam. Pertanyaan soalnya banyak tapi berbagi sama yang lain. Makasih, kembali ke host. Wah dia bikin VT galau-galau loh Chen, gara-gara lu kayaknya. Udahlah bang, cinta yang dulu gitu-gitu deh. Anyway Chen, gini ya, ini gue terakhir untuk yang untuk yang Lina Wijaya ini. Yang nyosor duluan, lu atau dia? Gua akuin gua bang. Oke, lanjut. Berarti jaratnya berhasil. Nah ini salah satu ininya, videonya ya. Mungkin sebelum kenal sama Lina adik ini. Yang menghina dan menistakan Islam. Ya, izin saya putarkan dulu kalau gitu ya, Guru Nda. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan sama ini, Adek Ceni. Saya mau menyampaikan teman-teman yang di bawah, terutama yang nonton, kalian boleh kesel ya sama Bu Lina mungkin karena perkataannya atau apa, tapi saya mohon memaafkan dan udah jangan dihujat atau gimana ya, karena sakitnya itu udah nggak bisa diapa-apain teman-teman. Dia dengan sakitnya saja sudah menderita. Udahlah, saya juga nggak tega gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi izin ya. Waalaikumsalam. Ceni, adik ini juga jangan mau mempersamakan kami umat Islam ini, perasaan kami ke dia dengan perasaan dirimu, Dek. Kami tidak akan pernah memaafkan. Mungkin setelah dia mati membusuk baru kami maafkan. Berbeda kami dengan dirimu, kamu kan pernah dekat, pernah jadi asistennya, wajar itu. Kami sebagai umat Islam gak terima atas hinaannya. Jadi kami tidak akan pernah memaafkan. Sampai dia membusuk di neraka pun kami tidak akan maafkan. Itu. Ya, jadi adik ini silakan Anda maafkan karena Anda pernah dekat, itu perasaan ya, kami memaklumi itu. Tapi kalau kami tidak ada maaf bagi Lina Wijaya, itu. Kasih. Saya simpulkan juga tadi hasil pertanyaan saya, ini anak hati-hati di luar sana. Misionaris itu banyak mempergunakan cara, bahkan menjual dirinya demi untuk mendapatkan orang bisa murtad. Apa bu yang dia lakukan? Jadi waspada terhadap misionaris
di sekitar Anda. Itu kesimpulan dari tadi atas pertanyaan saya ke beliau ini. Makasih, lanjut. Ya, izin sebelum saya putarkan videonya, teman-teman yang di bawah kalau komennya kurang benar ya, kalian kan samalah muslim lah ya. Coba penyemangat aja komennya. Atau kalau enggak saya tutup aja komennya ya, biar kalian enggak kasihan Bang Chen-nya. Ini Bang Chen ini baru loh, baru balik lagi ke Islam, baru bersahadat lagi. Jangan sampai Bang Chen merasa nggak enak atau merasa sakit hati dengan oknum-oknum yang komennya itu nggak benar. Ini kan pribadi Bang Chen, ya. Tolong, mending di tab layar daripada komennya benar. Apalagi bikin bikin sakit hati atau bikin ilpil Bang Chen, nggak boleh dong, ya. Atau kalau nggak saya tutup komentarnya. Papa, Bang Chen aja jangan baca di bawah, itu luapan hati mereka karena kita ini saya aja dengar hujatannya tuh sakit. Jadi jangan baca di bawah. Bisa nasihatin Bang Chen, Bunda aja kalau baca yang komen Ya makanya Bang Chen jangan baca, itu luapan netizen karena dia menjerat Bang Chen dengan cintanya itu loh. Sekarang intinya kan sudah lewat, sudah benar aja lewat lah. Toh juga si Chen ini kan sudah mengaku salah, sudah mengaku juga ada kekhilafan. Namanya manusia kan memang tempatnya hilaf. Ya sudah, yang penting gak usah lagi kita ini jadikan aja pelajaran supaya yang ini terjadi sama anak-anak kita, ponakan, cucu segala macam, dengan jeratan-jeratan begitu dimurtadkan. Ya ini jadi pelajaran aja sudah. Kita alhamdulillah Bang Chen ini sudah pindah, sudah balik, ya, sudah kita terimalah, kita terima dengan lapang dada. Apapun ada kesalahannya udah kita lupakan. Tetapi bukan berarti kita melupakan kesalahan si Lina itu. Lina jangan kita lupakan. Karena kan pertaruhannya duluan mati apa duluan ketangkep. Ya, itu kita nunggu. Ya, kita nunggu Bang Chen. Bang Chen masih terjeda ini sebelum saya putarkan. Bang Jul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Jul bukan? Mana? Oh iya, Bang Jul. Ya, kita nunggu Bang Chen masih terjeda itu. Sabar ya teman-teman, sambil di follow-follow Bang Chen-nya biar bisa open cam. Ini kayaknya dia ada telepon itu, udah biarin aja. Ya, di telepon itu pasti. Itu kalau kelamaan jeda takutnya kepental itu Bang Chen-nya. Halo. Iya. Ya Bang, aduh saya jadi gak enak nih saya ditelepon. Pas bener kan? Udah ceritakan aja kalau intinya kan saya sekarang udah balik lagi, udah masuk memeluk Islam lagi, udah itu aja kita bahas bagaimana kedepannya kita bantu untuk menjaga akidah-akidah ya anak-anak kita, ponakan-ponakan kita supaya nggak terjerat. Ini jadikan percontohan aja. Tetapi apa yang terjadi antara Chen dengan Lina? Bang Glenn. Ya. Ya, Bang Glenn, izin biar kita percepat aja biar Bang Chen-nya dengar. Bang Chen monitor nggak? Biar saya puterin langsung. Ya, saya dengar di sini, teman. Oke, saya putarkan videonya ya. Banyak, tapi saya mau jawab sendiri. Ibu tahu. Nah, kedengeran nggak? Sorry ya teman-teman. Ini lagi mode mahasiswa nih. Mode mahasiswa ini kayak gini nih, gontok-gontokan. Ayo gontok-gontokan. Suka-sukamu Tuhan. 18.30 saya mau kuliah. Saya manfaatkan waktu saya nih.
Silakan, siapa yang mau tarung derajat sama saya? Iya iyalah, saya punya jawaban seperti itu kok. Dia mau revisi enak aja. Ya, kalau kayak gitu berarti kamu tidak pantas, tidak layak berbincang-bincang dengan saya. Saya sangat eksklusif dan sangat confident dengan iman saya sebagai seorang reform Injili. Jadi you tidak usah utak-atik, I punya doktrin, I punya keyakinan, I punya iman. Ditambah bonus saya ini mantan Islam. Ya, paham kamu? Jadi tanya-tanya saja. Silakan naik. Nah, silakan naik. Iya iyalah. Kenapa katanya membulak-balikan? Siapa yang bisa membulak-balikan Yesus? Orang dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Tuhan itu sendiri, the one and only, satu-satunya, no others else. Lalu kenapa si Allah diganti? Si Allah memang pantas diganti karena dia tidak mencerminkan sebagai Allah. Dia tidak pernah bisa mencerminkan bahwa dirinya adalah Allah. Allah itu adalah pencipta, sumber segala kuasa. Saya tanya, di mana kuasanya kalau dia nuzul ke dunia jadi batu bentuk vagina? Di mana kuasanya kalau dia itu butuh bantuan setan-setan untuk menyesatkan manusia? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi pantaslah si Allah itu saya ganti dengan Yesus Kristus, satu-satunya Allah dan Tuhan yang berkuasa di bumi, ya, berkuasa di sorga, berkuasa di dunia orang mati, ya. Makanya lebih gampang kalau kamu itu cerdas. Tanya saya dong, Wailina, kenapa kau keluar dari Islam? Nih yang satu ada komentar sebelum saya putarkan yang satunya, Bang. Sisa baju itu cuma 4. Ya ada komentar lah. Enggak, ini dari Bang Sen. Udah Bang, lanjut aja Bang. Lanjut ya. Ya, biar Bang Sen tahu aja ke Islam dia. Mobil saya turun tidak saya bawa, saya tinggal karena biasanya saya bagi ke orang-orang di pinggir jalan juga. Tetapi karena saya datang si Juma menolak bertemu, takut katanya masih tidur, yaitu menurut Ripa lagi tidur di dalam sarung bermain burung, terserah dia lah ya. Lalu si Kores juga katanya tidur, saya telepon, saya WhatsApp, tidak ada yang mau keluar, tidak ada yang mau respon. Lalu si Nandar katanya malam itu juga sama Wafi malam itu juga usai acara langsung kabur pulang. Si siapa lagi Romiansah juga langsung pulang. Banyak yang langsung pulang malam itu, entah karena apa, mungkin karena kisruh setelah rapat tentang keluarnya logika, keluarnya si blokir permanen sambil membicarakan Lina Wijaya. Nah, mereka menjadi tegang ketika pada paginya saya datang. Karena memang itu yang saya dengar, rapat mereka, pembicaraan mereka malam itu setelah acara lalu pada bubar. Ada yang mau bertahan. Kenapa rapat yang saya siapa saya? Diam. Setelah mereka bubar pagi itu saya datang sudah sepi, sunyi, sepi seperti kuburan teman-temannya. Nah, karena sekali lagi saya ulang, si Juma dan si Kores yang saya bidik itu Juma tidak mau keluar, tidak mau bertemu saya. 30 menit saya menunggu dia bangun dari tidur, tak bangun-bangun. Saya pulang. Sebelum saya pulang, saya sebagai orang Kristen itu dipanggil untuk berbagi. Lalu saya menawarkan. Di dalam hukum apa yang saya lakukan itu benar, tidak bisa dituntut. Sebab saya menawarkan, hai Ripa dan kawan-kawan. Yang bertemu dengan saya itu ada Ripa, ada Budak Angon, ada Bunda, saya tidak tahu namanya siapa itu, dipanggil Umi, saya tidak tahu. Terus ada si siapa, si Hasan, ada saya tidak tahu, udah hafal saya teman-teman ya. Sebelum saya pulang, saya bilang, saya mau pulang, tapi saya punya souvenir, kalian mau nggak? Nah, si Umi itu tanya, apa souvenirnya? Baju dong. Ya, nggak mungkin saya kasih kamu yang murahan, gantungan kunci, tempelan kulkas. Udah mungkin sampai di situ ya, Guru ndak? Iya, itu salah satu ulahnya ya. Jadi kalau di belakang, kalau di dunia nyata mungkin bersama dengan calon-calon korban atau korbannya, dia itu seperti malaikat. Tapi kalau di depan sosmed kayak begini, hinaannya terhadap Islam, Allah itu ya gini, ini belum apa-apa ini. Hinaannya itu sangat luar biasa tuh. Dan ya saya boleh katakan kemungkinan sakitnya dia itu karena ada panggilan polisi. Bisa jadi pura-pura sakit. Karena selama ini kita lihat dia sehat-sehat aja. Dia ke Medan, dia ke Kalimantan,
dia ke Pontianak, sedikit-sedikit ada di beda pulau. Saya takutnya dia ini penyakitnya penyakit Lombok, sakit-sakit Lombok, kecuali kalau dia maaf kena penyakit AIDS kah atau apa mungkin. Saya curiganya itu sih. Tapi kalau penyakit-penyakit lain saya rasa enggak. Dia itu segar bugar. Dia segar bugar dan baru-baru aja, tunggu dulu, saya lihat WA-nya ke saya dengan teleponannya itu kapan dia telepon saya nih. Kalau dia sakit parah, saya rasa nggak mungkin juga dia di IGD masih WA-WAan sama adik ini. Tanggal 22 Mei, hari apa itu? Dia masih miss call saya. Baru-baru, sakit apa dia rupanya? Kalau dibilang sakit parah, sedikit lagi dia mau meninggal, ya alhamdulillah sih kalau segera. Tapi kalau dibilang sakit, saya curiga dibuat-buat. Karena takut, karena sudah panggilan kedua. Sedikit lagi dijemput. Saya kira begitu, teman-teman, silakan. Sepertinya sih. Ya ngakunya sih, ya ngakunya sih kanker paru-paru stadium akhir, ngakunya. Tetapi bukti konkretnya nggak ada, itu aja. Kalau paru-paru itu Dinda, setiap dia live pasti batuk-batuk. Ini tidak pernah sekalipun kita lihat dia batuk. Yang paru-paru itu kayak si Rudy Yohanes. Ini saya curiga dia menjadikan adik Chen ini sebagai corong supaya dia berbicara kemana-mana, supaya sampai ke pihak berwajib bahwa dia sakit. Curiganya saya gitu. Betul. Sama Gurunda, pikiranku. Dari cara bicaranya Bang Chen juga ini kita bisa menilai loh. Ya teman-teman, tinggal 200 lagi, silakan di follow-follow Bang Chen-nya biar bisa open cam Bang Chen-nya ya teman-teman. Ayo di follow-follow teman-teman. Mungkin Bang Jul ada pertanyaan Bang Jul buat Bang Chen. Nggak, nyimak, lanjut. Atau Bang Kores ada pertanyaan, silakan sambil kita nunggu followernya nambah. Ya jadi begini juga, si Chen ini kan diancam akan dilaporkan. Ya walaupun yang saya lihat pasalnya pasal ngarang semua, pasal masuk akal. Ya, itu pasal bikinan dia aja, asumsi dia seperti asumsi ke Bibel, sama-sama dia ke Bibel asumsi, ke KUHP juga asumsi kan gitu. Ya, jadi gini Chen, nggak usah takut. Kalau emang dia betul mau mengadukan, ayo kita tunggulah. Saya bukan nantangin, tapi apa yang Bang Glenn, izin, emang diaduinya dalam hal apa? Mau diancam ini? Ada ITE-an lah. Undang-undang IT tentang ini yang sekarang atau yang kemarin di Kodondi? Yang kemarin. Oh, yang kemarin. Ya, Oke. Kemarin. Kalau misalkan ini terjadi dilaporkan Gurunda, apakah apa yang tindakan api yang dilakukan? Ya kita backup ada ini. Ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Nggak usah takut. Dilawan, di backup lah, nggak usah takut. Iya, umat Islam se-Indonesia bahkan sedunia ada di depan bukan di belakangmu. Yang penting satu, ya jangan seperti kasus yang kemarin. Kita sudah pasang badan ternyata ada kasus lainnya. Kayak si yang di yang kemarin itu. Saya kan pasang badan kalau sampai gara-gara patung ini, gara-gara foto ini kau dipenjara. Ternyata bukan karena kasus itu, kasus yang lain. Nah selama kalau masih karena kasus misinya beliau ini, kamu dia papain sama dia, api bukan di belakang, kita di depanmu. Gak usah khawatir, gak usah takut. Memang kerjanya kayak gitu. Dia yang melakukan, dia yang melaporkan. Contoh seperti saya yang terzolimi, saya pula yang dia laporkan. Habis itu dia nyanyi-nyanyi, joget-joget. Jadi nggak usah khawatir, Dinda. Saya keras begini karena kesal aja. Saya sebenarnya nonton video kamu itu, atas saya itu berkaca-kaca. Saya lihat Bapak, bagaimana orang tuamu bercerita, bagaimana senangnya beliau, terharunya dirimu. Hancur perasaannya, anak yang disayang tiba-tiba murtad. Ya tapi alhamdulillah dirimu sudah kembali. Cuman yang perlu ada ini pahami, Lina itu bukan cuma you yang jadi korbannya. Saya yakin itu. Karena videonya dulu sebelum dia hapus videonya, itu banyak sekali kemudian euforia yang dia pertontonkan karena dia memenangkan jiwa-jiwa menurut dia. Itu. Jadi dirimu jangan terlalu merasa
tersakiti karena tidak sama lagi, jangan. Entah kamu itu korban yang keberapa dari dia. Ya. Jadi nggak usah terlalu ini. Kalau di usia sekarang yang 50 tahun aja dia bisa menggait berondong kayakmu, bagaimana usia dulu mereka? Dia usia 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Usia sudah bau tanah aja bisa kayak gitu, apalagi waktu masih muda. Jadi nggak usah kau tersakiti, bahkan kau harus kuat. Kami umat Islam bersama dengan dirimu, nggak usah khawatir. Justru dia itu juga sekarang dalam keadaan terancam itu. Ya masa takut sih. Ya tapi kan ini takut. Posisinya Gurunda si L ini kan terlapor nih, sebentar lagi mungkin jadi TSK. Apakah bisa dia melaporkan? Kalau posisi masih bisa. Iya. Intinya dari Kodondi sudah mengatakan akan mengirimkan pengacara gratis. Ya. Dari Bang Juma juga sudah bikin backup Chen. Dua-duanya tetap ke saya, jadi aman ya. Saya tetap ada di depan. Jadi apapun yang kabarnya saya langsung ya. Betul. Nggak usah khawatir. Nggak. Salam sama Bapak ya, sama Ustadz. Sama Abi. Iya Bang. Iya sama Abi. Iya. Salam keluarga. Nggak usah khawatir. Ada waktu kita berkunjung lah. Kapan kita berkunjung ke Bogor atau ke Cianjur kalau ada waktu. Teman-teman dipercepat 60 lagi teman-teman, di follow-nya 60 lagi. Masa ini 2,6, kayaknya banyak oten nih yang nonton nih, ngerekod nih kayaknya nih. Ini banyak bisa ya teman-teman. Kalau kalian ragu sama saya balik ke Islam, terserah lah. Enggak, kita nggak ragu Chen, kami nggak ragu, kami tidak ada keraguan. Ini loh Bang. Enggak, itu kebanyakan oten juga yang nyamar Bang Chen. Banyak yang nyamar. Banyak yang nyamar. Kalau masalah Chen bersyahadat kembali, kami nggak ada ragu sedikit pun, kami tidak ada keraguan. Yang kami hanya meragukan, jangan sampai Chen terjerat lagi, gitu loh. Itu yang kami ragukan. Kalau Anda bersyahadat tidak ada ragu sedikit, tidak ada. Nah ini Bang Chen udah 1000, Bang Chen harus turun dulu keluar dari TikTok. Oke. Terus masuk lagi ya, baru bisa open cam. Oke Bang, ya. Oke ya, turun dulu ya. Iya. Kodondi lagi lah. Kodondi lagi lah, tadi udah saya undang. Udah beres labnya. Coba ditelepon lagi Bang Glenn. Udah saya undang ke Aduh, belum bisa. Kenapa ya nggak bisa gini ya? Harus keluar aplikasi dulu. Jadi aplikasinya di close dulu aplikasinya, gitu, ya. dibersihin semua. Masuk lagi. Kata si Melisa di bawah ada dia tuh. Mel, naik Mel. Melisa, woi. Itu Serina Wijaya minta naik tuh. Nggak ada tabayun. Emang apa tabayun? Tabayunnya sama umat muslim di Indonesia. Kalau tabayun bersama umat muslim. Nggak ada urusan tabayun, nggak ada. Waduh, nggak bisa open cam dia. Live access need to go live on video as nggak bisa. Yes. Bang Glenn punya akun yang udah bisa open cam nggak? Biar dipinjemin dulu sama Bang ini. Ada akun gua satu lagi, cuman passwordnya apa ya? Passwordnya lupa gua. Wah. Ini kenapa sih emang yang nggak bisa on cam nih? Saya nggak ngerti soalnya. Iya, harus seminggu. Harus atau 3 hari. Oh iya, aturan baru, nggak cuma viewer, tapi harus nunggu 3 hari baru bisa. Ya, 3 hari baru bisa. Ini supaya panjang dan Gurunda masuk ya ke sini. Gua kasih yang seru-seru nih dari Chen Yong. Nah, gini Chen Yong. Chen Yong, apa yang menyebabkan enggak gua revisi. Nonton apa sampai Chen Yong itu oleng imannya dari Islam? Silahkan. Ada channel di YouTube namanya Sunnah Nabi. Pada tahu gak kalian, teman-teman? Atau di bawah pada tahu gak? Ada channel. Tahu. Lanjut. Ya itu pertama. Terus kedua ada namanya Tanpa Ragi.
ya. Tanpa Ragi 2, terus? Nah itu aja sih yang inti-intinya dari situ. Saya sering nonton itu. Oke, sebelum kita tanggapin Sunnah Nabi sama Tanpa Raginya, coba sebutin yang paling terngiang salah satu konten dari mereka supaya kita ratain di sini. Yang paling terngiang itu kalau di Sunnah Nabi yaitu kejadian ketika Nabi Muhammad itu menikahi mantan istri anaknya Zaid, anak angkat. Di situ. Nah, di situ kan narasinya, masa Nabi kayak gini, terus saya mikir iya juga kenapa kayak gini gitu. Itu bodohnya saya ya teman-teman, maaf ini bukan maksud apa. Terus kalau yang di Tanpa Ragi itu tentang pokoknya series Abdul Amburadul ada di situ, series Abdul Amburadul. Jadi oke, Tanpa Ragi nanti diingat-ingat dulu, kita bahas dulu yang pertama ya, menikahi fitnahnya itu menikahi menantu kan gitu ya. Oke, silahkan Gurunda, gas. Gurunda. Waduh, Gurunda keburu badminton. Mungkin agak jauh dari perangkat Gurunda. Kita tunggu aja Gurundanya. Oke, kami nunggu Gurunda. Ini udah masuk. Gimana deh? Iya, jadi jadi Gurunda, kenapa si Chen Yong itu bisa oleng gitu iman Islam ya? Karena dia tergerus menonton channel Sunnah Nabi dan juga Tanpa Ragi. Nah, salah satu yang paling terngiang itu yang ketika membahas Nabi itu menikahi menantu, fitnahnya begitu. Silahkan Gurunda konterannya. Oh iya, mengenai Zainab. Jadi gini, latar belakangnya dulu, asbabul nuzul daripada ayat suci Al-Quran yang menceritakan itu surah Al-Ahzab ayat 37. Jadi Said itu bukan anak kandung Rasulullah, bukan anak kandung beliau. Beliau anak angkat, dan posisi Zainab ini bukan menantu. Baik pada saat dia menjadi istri daripada Said maupun setelahnya, dia bukan menantu. Kenapa? Karena Said ini bukan anak kandung, dia hanya anak angkat. Nah, adapun hikmah sampai ini dilakukan oleh Rasulullah untuk memutuskan mata rantai kebiasaan orang-orang jahiliyah waktu itu, yaitu gemar mengangkat anak menjadi anaknya, anak orang menjadi anaknya, sehingga mengganggu kemudian aturan tentang mahram. Contoh misalnya, ketika orang-orang pada zaman itu kalau tidak diputuskan oleh Rasulullah, maka akan terjadi sampai hari ini. Misalnya nih, Pak Bom-Bom, seorang muslim, tetangganya ada orang susah, karena tidak sanggup kemudian menyekolahkan anaknya, diambillah anak tetangganya itu sebagai anak angkat. Nah, yang terjadi pada zaman itu, anak angkat ya anak kandung, tidur bersama, bergaul bersama, dan seterusnya. Apakah keadaan itu masih bisa bertahan beberapa dekade ke depan? Belum tentu. Sedangkan hari ini banyak orang yang kemudian anak kandungnya aja dituin, apalagi kalau cuma anak angkat. Nah, sekarang kalau muncul orang-orang jahat, nah ini cantik anaknya, anakmu aku ambil anak angkat ya, cantik juga sana anakmu, kok ambil anak angkat ya, sehingga terjadi banyak kemungkinan yang hal-hal seperti itu terjadi. Sehingga itu ingin dipatahkan oleh Rasulullah. Nggak boleh lagi ada anak angkat. Anak angkat itu adalah bukan anakmu, maka dia boleh kau nikahi. Itu maksudnya tuh. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ingin mematahkan itu. Dan itu memang sudah perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37 yang saya katakan tadi. Di situ Allah mengatakan, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajna kaha likai la yakuna alal mu'minina haraj fi azwaji adiyaihim. Nah, ini sebenarnya sudah kelihatannya sih sudah diterangkan sama orang tua daripada adik kita ini, apalagi beliau adalah ustadz. Nah, saya kira begitu. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mematahkan kemudian, ya, tanggapan-tanggapan
bahwasanya anak angkat itu nggak ada tuh anak angkat. Jadi harus ada pembatasan mahram seperti itu. Itu salah satu hikmahnya. Silakan. Yang lain ditambahkan. Ya. Nah, Chen-Yon. Ya bang. Dalam apa? Dalam kita yang bergerak di sini membantai syubhat dan fitnah dari mereka itu mempunyai karakter gini. Ini lu ingat-ingat ya, setiap fitnah dan hujat mereka terhadap Islam itu wallahi akan selalu berbalik kepada iman mereka sendiri. Itu akan selalu berbalik kepada iman mereka sendiri. Mereka bilang itu adalah najis dan nista ketika menikahi menantunya sendiri, walaupun itu fitnah gitu. Karena posisinya sudah cerai dan tidak ada menantu mertua di dalamnya, kan gitu. Nah, kalau misalnya memang buat tanpa ragi dan sunnah Nabi itu adalah najis dan fitnah, terus kenapa nenek moyang Tuhannya mereka di Kejadian 18 nomor 6 sampai 11 itu ada Yehuda menggauli menantunya Tamar, prot-prot itu sampai keluar anak. Kenapa bisa begitu? Nah, Cenyong kepikiran nggak ke sana? Enggak, saya malah nggak tahu itu bang. Ah, nggak tahu kan? Disembunyiin sama mereka. Mereka akan menyembunyikan yang mereka hujat. Jadi gini konsepnya. Wah, nggak apa-apa kita menghujat kitab kita, yang penting Islam sakit hati. Padahal yang mereka fitnah, tadi contohnya yang tadi itu ada di kitab mereka sendiri. Gitu loh. Bang. Di prot-prot itu menantunya sama mertuanya. Jadi anak. Saya boleh cerita lagi nggak yang bikin? Boleh banget. Lanjut, Chen. Oke, jadi itu yang pertama tadi ya. Itu kalau dari Al-Quran. Terus dari sejarah bang, kalau saya dulu kan nonton Sunnah Nabi itu ada yang namanya pada zaman itu Ka'bah Putih, Zulkalasah namanya ya, dari Yaman tuh. Nah terus Hajar Aswad itu menurut sejarah itu pernah diambil bang, pernah dirampok sama perampok-rampok itu, terus dipecahin jadi sampai sekarang tuh jadi 7 bagian. Nah terus saya mikirnya gini bang, ini mohon maaf ya dangkalnya pikiran saya, mohon jangan dihakimi. Saya mikirnya gini bang, Hajar Aswad itu kan batu suci gitu ya, batu yang disucikan. Kenapa itu bisa dicolong terus bisa dipecahin sampai 7 bagian? Padahal Mekah aja pas mau diserang sama Abraha, sama Raja Abraha pada zaman Nabi Muhammad lahir, itu kan Allah langsung nurunkan bala bantuan ini apa dari burung ababil tuh ya. Nah kenapa ketika batu itu diambil oleh perampok-perampok yang punya Ka'bah Putih dari Yaman itu bisa keambil gitu. Jadi saya mikir kayak ini bener gak gitu, ini bener gak sih keajaiban-keajaiban kayak gini, tapi kok bisa jadi pecah gini batu Hajar Aswadnya diambil gitu. Ya gitu bang, silakan bang, mohon maaf. Ya aku masuk bentar ya sebelum aku makan lagi. Ya ini mungkin buat Chen, lu harus lihat juga bagaimana tabut perjanjian yang begitu luar biasa sakral bagi orang-orang sebelah, bahkan nggak sengaja nyentuh aja bisa meninggoy. Tapi sekarang tabutnya hilang, entah kemana ya, bisa hilang, nggak tahu kemana. Oke lanjut bang, coba. Ya, sebelum lanjut, Res, izin, Bang Chen, itu saya kirim ke WA akun satunya biar bisa on cam, boleh? Oh iya bang, oke nanti ntar saya buka WA dulu ya. Saya soalnya tadi matiin. Bentar. Ya masuk aja pakai akun itu, dan teman-teman moderator yang di bawah khususnya ya Bang Stilo dan lain-lain, tolong yang menghujat diblokir aja ya. Yang komennya macam-macam diblokir aja ya teman-teman. Karena ini nggak komennya itu nggak bermoral ya. Diblokir aja. Ya silakan lanjut Res. Iya. Jadi Gurunda, menurut Gurunda bagaimana nih dengan fenomena Chen dan juga alhamdulillah ya ini Allah langsung menjawab makarnya Lina langsung dengan orang terdekatnya kembali ke Islam itu. Itu tanggapan Gurunda gimana tuh mengenai fenomena seperti ini Gurunda? Waduh, Ikhwan, Gurunda futsal. Iya. Jadi mungkin aku ya, belum Gurunda. Bang Jol izin. Ini Gurunda ada tamu keluarganya sebentar paling 5 menitan 10 menit. Oke.
Aku mau nambahin buat Chen, mungkin lu boleh periksa reputasi Lina Wijaya dari channel-channel Kristen juga. Bagaimana orang-orang Kristen aja pernah ditipu ya oleh satu manusia ini. Jadi jangan kamu berpikir bahwa oh dia enggak lah gitu. Jadi jangan berpikir kamu merasa bersalah ya atas apa yang kamu lakukan. Kamu harus tahu ini orang benar-benar ular beludak. Bahkan orang Kristen sendiri banyak yang sudah ditipu ya. Nanti mungkin aku akan kirim ke kamu linknya ya supaya kamu nonton sendiri dan lihat sendiri bagaimana tanggapan teman-teman Kristen mengenai Lina Wijaya ini. Oke lanjut, gol. Res. Iya. Nah ini kalau soal beliau udah mualaf ya. Jadi kita ini flashback dan mereview kenapa itu bisa terjadi dan variabel-variabelnya yang membuat itu terjadi apa gitu. Tahu ujung-ujungnya Ikhwan, gua kasih tahu. Muslim walaupun dia seawam-awamnya Muslim, ketika dia mengimani tauhid bahwa Tuhan itu satu yaitu Allah dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, utusan Allah, nggak akan betah mereka di agama yang lain gitu. Apalagi di agama yang Kristen nggak akan betah mereka. Karena sangat bertentangan sekali gitu antara yang diajarkan mengenai Tuhan yang benar dengan praktek keimanan dari Kristen itu sendiri gitu kan. Tuhan itu maha kuasa, maha suci gitu. Dar di Kristen. Tuhannya manusia pakai baju one piece yang sampai lutut gitu, lalu kulitnya putih berjenggot ya. Susah lah, nggak tenang bre, balik lagi dia gitu kan. Makanya satu-satunya cara Kristen untuk membuat Islam ada yang masuk walaupun itu sangat jauh dari ekspektasi yang mereka inginkan, yaitu banjir murtadin, tapi ternyata tiap 2 tahun sekali cuma dapat 1 gitu kan. Dengan cara apa? Ya dengan cara menghujat Islam gitu kan. Nah yang lucu ketika mereka menghujat Islam, mereka lupa di iman mereka ada yang seperti itu. Jadi ngapain menghujat Islam kalau ternyata iman mereka yang begitu, yang sesuai dengan apa yang mereka katakan gitu loh. Contoh tadi kan misalnya mengawini menantu. Loh, ngapain jauh-jauh ke Islam kalian hujat gitu? Itu kitab kalian udah tersaji dengan begitu jelas dan nyata dan indah gitu kan. Bukan lagi dinikahi lagi, diprot-prot langsung itu, nggak pakai kawin. Anaknya aja nyampe ke Tuhan lo itu apa hubungan darahnya kan gitu. Nah terus apa tadi? Oh iya, yang soal Hajar Aswad juga. Di mana konsepnya gitu ya? Di mana konsepnya? Ketika orang Kristen ini bilang, kalau misalnya barang itu suci maka barang itu nggak hancur. Blok. Mau sesuci apapun itu barang, yang namanya barang itu ciptaan. Ciptaan nggak ada yang kekal, gitu. Ada hancurnya, gitu. Contoh tadi udah dibawain Julius, tabut perjanjian lo hancur. Gitu kan. Contoh lagi, salib yang menjadi lambang keselamatan, bukan lagi lambang kesuciannya, lambang keselamatan hancur. Gitu. Ya apalagi Hajar Aswad. Cuman posisinya berbeda dengan tabut perjanjian dan salibnya Kristen. Kalau Hajar Aswad masih ada jejaknya, masih bisa kelihatan. Tabut perjanjian hilang, nggak tahu kemana. Salib yang menjadi keselamatan simbol juga nggak tahu kemana. Gitu loh kawanku. Nah di sini gue tekankan lagi kepada kalian ikhwan gitu. Inilah gunanya ilmu komparasi gitu. Sehingga yang penghujat ini dia akan terdiam sendiri. Karena ketika dikompar, imannya yang cocok dengan hujatannya mereka. Selamat datang di kebenaran. Gitu bre. Ya teman-teman moderator, kalau ada permintaan dari akun yang namanya Kangen Ramadan, di up ya. Nama akunnya Kangen Ramadan ya. Moderator pada nyimak nggak? Moderator di bawah. Nyimak. Baik. Kangen Ramadan ya nama akunnya, silahkan nanti di up ya. Nah ini gue supaya mancing apa namanya supporternya Edis keluar ya. Di sini gue akan memberitahukan kepada kalian Kristen yang support Edis dan juga orang-orang pembenci Islam yang selalu bersama Edis. Ini gue kasih tahu, Edis sedang membangun rumah ya, membangun rumah untuk keperluan penginjilan itu. Mohon kalian bantu transfer. Gak peduli gua uangnya dari mana. Mau kalian berbuat kriminal, mau kalian pakai uang tabungan keluarga kalian, mau kalian utang ke kantor, kalian transfer uang kalian sampai rumah itu jadi blok ya. Gak mau tahu tahun ini rumah yang Edis program harus jadi. Itu sudah.